Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, masih bersama Jagat 7, masih dalam pembahasan penjajahan klan Ba'alwi yang harus kita waspadai dan berada pada titik penjajahan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pergerakan dari klan Ba'alwi ini, dari Robitoh Alwiyin, para habaib-habaib yang diduga nasabnya terputus ini secara sistematif dan masif itu mempunyai tugas-tugas yang berbeda-beda. Ada yang memalsukan makam, ada yang bercerita tentang khurafat, ada yang mengunggulkan daripada datuk-datuk mereka, ada juga yang dekat dengan pemerintahan. Banyak sekali tugas-tugas daripada klan Ba'alwi ini yang diduga nasabnya terputus. Jadi sebenarnya kita harus berhati-hati dalam semua gerakan-gerakan mereka, karena sudah melenceng daripada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cerita-cerita khurafat, ya, cerita-cerita karomah datuk-datuk mereka, cerita-cerita yang tidak masuk akal sebenarnya, dan cerita cenderung kepada mengunggulkan daripada tokoh mereka, mengunggulkan daripada datuk mereka, ini suatu hal yang menuju kepada arah penjajahan. Apalagi memalsukan makam, ya. Nanti semua makam para tokoh pahlawan ataupun para raja-raja sebelum kemerdekaan dibaalwikan, dan nanti repot ini. Ini juga termasuk koridor atau termasuk kategori penjajahan. Ya, ini harus diwaspadai. Gerakan-gerakan semacam ini adalah gerakan-gerakan sebagian dari penjajahan. Pasalnya ketika makam dipalsukan ini identik seperti seperti negara Palestina. Ketika makam dipalsukan oleh Yahudi Israel itu, kemudian nanti ujungnya ya penjajahan. Lihat saja, pasti ujungnya penjajahan. Ya, kemudian terkait cerita-cerita mengunggulkan datuk-datuk mereka, ya. Jadi kan mereka kan sering bercerita mengunggulkan datuk-datuk mereka yang dari Hadramaut, dari Yaman, bisa ini, bisa itu, punya keistimewaan ini, keistimewaan itu. Itu masuk dalam kategori penjajahan. Karena apa? Emangnya leluhur kita bangsa Indonesia tidak bisa? Emangnya leluhur kita bangsa Indonesia tidak punya jasa apa-apa, tidak punya keistimewaan, tidak punya ilmu apa-apa dari kalangan ulama Islam, Buddha, dari kalangan Kristen dan sebagainya? Emang mereka, leluhur-leluhur kita Nusantara, tidak bisa berbuat seperti mereka? Bisa. Bisa. Buktinya negara bisa bersatu seperti ini, negara kesatuan Republik Indonesia bisa terbentuk. Dibandingkan dengan Yaman yang bercarut-marut sekarang, sampai sekarang, yang ada hanyalah peperangan-peperangan. Lebih mulia bangsa Indonesia sebenarnya kalau kita lihat secara situasi saat ini. Ya, bayangkan bangsa Indonesia yang mempunyai sejarah begitu panjang, mempunyai banyak sekali kerajaan-kerajaan, bisa disatukan dalam satu republik. Ini kalau enggak orang-orang jenius yang menciptakan ide, yang bergerak ke sana kemari, tidak akan seperti ini. Jadi Indonesia didirikan oleh orang-orang hebat, yang bisa menyatukan semua golongan, yang bisa menyatukan semua kerajaan-kerajaan yang ada, yang tersisa itu, menjadi satu republik. Kesultanan Yogyakarta yang tadinya Mataram itu bisa tunduk kepada NKRI, ya karena diplomasi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa pada kala itu membuat keraton Yogyakarta bisa tunduk dan setia kepada NKRI, walaupun mereka kategorinya masih kerajaan, secara silsilah juga masih ada silsilah kerajaannya. Tetapi mereka tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada akhirnya negara memberikan daerah istimewa Yogyakarta. Ini yang mendiplomasi ya tokoh-tokoh bangsa. Tokoh-tokoh leluhur-leluhur kita hebat-hebat dibandingkan sama Yaman yang sekarang carut-marut. Betapa mereka mengunggulkan daripada leluhur-leluhur mereka di Nusantara, tidak payu. Tidak ada guna mereka mengunggul-unggulkan. Nah, itu
Apa maksud mereka mengunggulkan leluhur mereka, datuk-datuk mereka di bangsa Nusantara yang besar ini? Kalau tidak merendahkan leluhur-leluhur kita. Apalagi sampai memalsukan sejarah, memalsukan makam. Bahaya, saudara. Ini harus diselesaikan di meja hukum. Siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang nasabnya palsu, siapa yang memalsukan makam, siapa yang merusak sejarah. Jelas. Biar generasi ke depan tidak bingung. Ya, tidak bingung tentang leluhurnya, tidak bingung tentang sejarahnya, tidak bingung peta perjalanan bangsa Indonesia. Itu seperti itu. Jadi gerakan-gerakan semacam ini harus diwaspadai, disadari oleh segenap anak bangsa dari semua golongan. Karena ini sudah koridor membahayakan. Koridor yang sangat membahayakan. Masih mending para habaib Robitoh Alawiyyin itu dibelas kasihan oleh Nahdlatul Ulama dari dulu, dari Ki Hasyim Asy'ari, dalam menghusnudoni mereka, ya, sampai menulis kitab tentang mereka. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, ketika itu zamannya Soeharto menolong mereka ketika mereka sulit dalam rangka perizinan untuk hidup di negara ini. Yang tampil untuk membela mereka, yang usul kepada lembaga terkait, ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Tapi pada perjalanan bangsa ke depan, perjalanan bangsa Indonesia seiringnya waktu, malah justru Kiai Haji Abdurrahman Wahid malah dihina oleh dari kalangan mereka. Dikatakan buta hati, buta mata lah. Itu apa nggak kurang ajar? Ini harus bergerak. Ini bangsa harus menyadari akan adanya penjajahan secara sistematif dan terorganisir seperti ini. Biar tidak rancu habaib di Indonesia ini, silahkanlah tes DNA. Kalau berani tes DNA. Kalau memang mereka keturunan Nabi, tes DNA. Saya siap menghormati. Kalau hasilnya dia benar-benar keturunan Nabi, saya siap menghormati. Dari tahun yang lalu suruh tes DNA, nggak mau. Alasannya haram dan lain sebagainya. Hanya menunjukkan kitab-kitab yang untuk membantah daripada tesis Kiai Imad. Menurut saya kurang kuat. Hujah mereka dengan Kiai Imad posisi saat ini adalah masih kuat Kiai Imad. Kalau habaib berani tes DNA dan hasilnya adalah J1 atau hasil keturunan Nabi, saya akan menghormatinya. Tapi walaupun mereka keturunan Nabi tetapi melakukan hal-hal yang mengancam NKRI, ya saya wajib membela. Kita segenap bangsa wajib membela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.